Kembali lagi bersama kami di Newsline dan kita masuk ke trending topik yang ketiga, yakni mulai hari ini 1 November 2023 wilayah DKI Jakarta kembali memberlakukan penerapan uji emisi. Resmi diberlakukan ya, kembali tilang mulai hari ini loh. Dan kita lihat memang untuk razia uji emisi ini diberlakukan salah satu cara untuk mengurangi polusi udara atau menekan polusi udara di wilayah DKI Jakarta ya. Tapi apakah efektif sejauh ini? Signifikan apa enggak ya? Karena memang sebenarnya ini sudah dilakukan pada awal September lalu, kemudian sempat berhenti kalau nggak salah di tanggal 11 September, dan kemudian diberlakukan lagi di hari ini di tanggal 1 November. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah ada perbedaannya? Selain tadi pertanyaan Naila signifikan atau tidak, tapi adalah apakah ada perbedaannya, terus kemudian di titik-titik mana saja sih di DKI Jakarta. Nah, kita akan sebutkan nih, diantaranya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, ada juga Jalan Pemuda Jakarta Timur, pintu keluar Terminal Blok M Jakarta Selatan, Jalan Lodan Raya Jakarta Utara, dan Jalan Lingkar Luar Jakarta Barat. Ada 5 titik lokasi ya. Nah, kalian melewati nggak jalan-jalan itu dari mulai pukul 8 sampai 10 pagi. Jadi tadi pagi sudah ada beberapa kendaraan yang kena tilang uji emisi. Nah, sasaran kendaraan apa saja yang kena razia uji emisi ini adalah kendaraan yang usianya di atas 3 tahun. Perlu diperhatikan juga ya. Kemudian yang mengeluarkan asap tebal juga menjadi target operasinya. Tapi kalau kita lihat di jalan-jalan masih banyak ya kendaraan yang mengeluarkan asap tebal gitu ya. Apalagi buat kita yang sudah cuci mobil agak kesel gitu. Jadinya kotor lagi gitu ya. Kotor lagi deh. Selain sebel karena memang jadi kotor lagi, tapi itu menandakan bahwa apa tuh Naila? Artinya mungkin mobilnya selain karena tua, tapi juga karena kendaraan itu tuh jarang diservis. Itu kemudian membuat emisinya ini tidak sesuai dengan standar dan menciptakan polusi-polusi udara yang ada di DKI Jakarta. Nah, saya sendiri tuh pernah mengalami yang namanya tilang uji emisi, begitu ketika membawa kendaraan dan kemudian dibawa masuk ke salah satu ruang terbuka begitu ya, seperti lapangan, dan dicek emisinya ternyata waktu itu masih bagus dalam kondisi masih belum melewati ambang batas, dan itu memang kalau saya perhatikan dilakukan oleh mobil-mobil yang waktu itu di atas 5 tahun. Tapi nggak tahu nih kalau yang sekarang kan katanya Nala 3 tahun nih. Nanti coba kita tanyakan langsung ya gimana sih sebenarnya penerapannya ya. Kita tanya ya seberapa efektif juga nih penerapan dari tilang uji emisi ini dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Ibu Erni Pelita Fitratunisa. Kita langsung sapa. Selamat siang Ibu Erni. Siang Mbak. Iya, Ibu Erni, ini mau coba disampaikan lagi ke masyarakat, kan waktu itu sempat ya bulan September dilakukan. Nah, ini kan dilakukan lagi. Apa sih Bu evaluasi yang sudah dilakukan kemarin? Kenapa kok juga sempat berhenti begitu? Ya, baik. Sebelumnya memang tadi sudah disampaikan bahwa uji emisi ini merupakan salah satu aksi gitu ya, yang cukup berkontribusi besar di dalam pengendalian pencemaran. Jadi ini sebenarnya sudah dilakukan kajian bersama antara Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sama dengan Vital Strategies. Jadi ada sekitar 8 aktivitas yang memang dikaji itu berpengaruh ya di dalam pengendalian pencemaran udara. Nah, ternyata kalau untuk uji emisi ya, ini kita melihat bahwa sebesar 32%. Jadi kalau kita melaksanakan uji emisi ya, seberapa besar efektivitasnya, ini kita bisa melihat kurang lebih 32%. Itu ya, kalau secara teori atau secara kajian yang sudah dilaksanakan. Nah, kita melihat lagi berapa sih sebenarnya penurunan dari konsentrasi udara ambien PM 2,5. Nah, kita ketahui bahwa PM 2,5 ini salah satu yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang berpotensi memperburuk kondisi kualitas udara dihasilkan dari transportasi atau kegiatan yang bergerak. Nah, ini kita bisa lihat sudah dihitung, jadi sejak 2019 sampai dengan 2023 itu
ada terjadi penurunan untuk konsentrasi PM2,5. Dan 2019 itu sekitar 48, kemudian 2020 itu sekitar 39, kemudian 2021 itu sekitar 39,5 ya, kemudian 2021 39,18, dan 2023 itu sekitar 37,7. Seperti itu. Nah, ini secara teori, ya, secara teori yang sudah dilakukan kajian antara DLH dan ya, jadi hasil kajiannya secara teoritis ini mengalami penurunan ya Bu, polusi udaranya 32%, PM2,5-nya juga turun. Baik, nah ini kan ada 5 titik razia Bu. Ya, baik. Nah ini kan ada 5 titik razia Bu, tapi sasarannya apa nih Bu Erni? Apakah betul kendaraan yang usianya di atas 3 tahun atau 5 tahun sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat sasaran yang akan dikenakan kewajiban untuk uji emisi, memang untuk kendaraan-kendaraan yang usianya lebih dari 7 tahun. Jadi kalau untuk kendaraan yang masih di bawah 7 tahun, itu tidak dilakukan atau tidak diberlakukan kewajiban uji emisi, termasuk sanksi tilang. Contoh, tadi kami sudah melakukan kembali gitu ya, sanksi tilang di 5 titik. Nah, jadi kalau kami berhentikan kendaraannya bersama Polda dan Dinas Perhubungan, kita bisa mendeteksi langsung bahwa setelah dicek begitu ya, SNK dan lain sebagainya, kalau di bawah 3 tahun ini kami persilakan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Oke, berarti ditegaskan 3 tahun begitu ya Bu Erni ya. Oke, Bu Erni, tapi pertanyaan berikutnya, ya Bu Erni, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya masyarakat ingin, misalnya dia punya kendaraannya ini udah let's say 5 tahun atau 7 tahun misalnya, tapi masih digunakan untuk bermobilitas sehari-hari. Tapi dirinya juga ingin terhindar dari tilang uji emisi kendaraan ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah servis rutin itu cukup untuk bisa mengantisipasi terkena tilang atau seperti apa sih Bu Erni? Iya, betul sekali Pak Jason. Jadi sebenarnya uji emisi kendaraan bermotor ini targetnya adalah bukan hanya untuk pemulihan kualitas udara, tapi lebih kepada masyarakat itu sendiri yang akan mengetahui kondisi kendaraannya dalam keadaan sehat atau memang perlu ada dilakukan perawatan. Jadi dengan uji emisi kita bisa tahu kondisi mesin, kinerja mesin kita seperti apa. Jadi sebenarnya jika masyarakat melakukan uji emisi, sebenarnya masyarakat itu mendapatkan benefit yang luar biasa gitu ya. Artinya diketahui lebih awal kondisi kinerja dari mesinnya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba kendaraan tidak bisa dibuka ya karena ada alat atau misalnya kinerja dari mesin yang berkurang sehingga perawatan yang dikeluarkan untuk memulihkan kondisi kendaraan itu besar. Tapi jika dilakukan uji emisi kendaraan bermotor, kita akan tahu kinerja dari misalnya solar gitu ya, kinerja dari tangkapan untuk BBM yang menggunakan solar gitu ya, sudah berkarat di dalam atau sudah berkerak. Terlihat dari misalnya asap yang hitam begitu ya, asap yang hitam, tapi bukan berarti juga asap hitam itu sudah menghasilkan polutan yang buruk begitu ya, polutan mencemari kualitas udara. Ini bisa kita bagi dengan alat emisi tadi. Baik, jadi itu beberapa target yang ingin dicapai dari uji emisi ya, tilang uji emisi yang diberlakukan di Jakarta. Bu Erni tahan dulu, karena kami juga sudah menghimpun ini polling ya dari akun X Metro TV soal tilang uji emisi. Kita akan lihat perolehannya, menurut kalian efektifkah tilang uji emisi kurangi polusi udara? Nah ini nih yang bilang sudah pasti dong, katanya 9%, kecil ya. Terus ada yang bilang belum tentu, 27%. Yang ngomong tidak berpengaruh sama sekali 64% katanya. Padahal kalau kata Bu Erni nih cukup berpengaruh ya. Jadi masih banyak masyarakat yang pesimis ternyata dengan uji emisi ini ya. Nah kita tanya lagi ke Bu Erni. Bu Erni, gimana nih Bu dengan hasil pollingnya? Ternyata banyak masyarakat yang tidak yakin bahwa tilang uji emisi ini bisa berpengaruh untuk menekan polusi udara nih Bu Erni. Ya,
Ya, baik. Yang pertama, ya memang kami perlu lakukan sosialisasi dan edukasi ya secara intensif gitu ya kepada masyarakat. Seberapa besar gitu ya kontribusi dari uji emisi dalam menurunkan pencemaran udara. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya sudah dilakukan kajian, sudah dilakukan penelitian yang tidak hanya oleh pemerintah DKI saja, tapi yang memang sudah punya banyak pengalaman. Kedua adalah tadi uji emisi ini tidak hanya untuk pemulihan kualitas udara, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat itu mengetahui emisi. Sehingga seperti kita lah manusia, kita disarankan untuk melakukan MCU misalnya secara rutin, itu kan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari seluruh anggota tubuh kita dalam kondisi baikkah, dalam kondisi sehatkah, atau dalam kondisi yang perlu dilakukan pengobatan. Sama analoginya seperti ya, tidak hanya untuk kemudian ikhtiar membuat udara atau polusi udara di Jakarta membaik, tapi juga untuk mengetahui bagaimana kondisi kendaraan secara pribadi begitu ya. Iya. Nah, tapi begini, Bu Erni, ada juga pertanyaan, kan sebentar lagi katanya mau masuk musim hujan. Dipercaya musim hujan ini bisa nantinya meredakanlah tingkat polusi udara di Jakarta yang parah. Nah, kalau memang begitu, nanti apakah upaya ini akan terus dilakukan atau ada upaya-upaya lain lagi, Bu Erni? Oh iya, baik. Jadi kalau dengan adanya turun hujan nanti insya Allah ya El Nino akan berakhir. Jadi menurut perkiraan yang kedua akan turun hujan, harapannya seperti itu. Betul ya, akan mengurangi tingkat pencemaran udara. Tapi dengan tadi ya, dengan dua hal tadi sebenarnya untuk mengetahui kondisi kendaraan kita lebih awal ya, dan juga tadi mengurangi polusi udara, sebaiknya sih memang uji emisi ini tetap dilakukan. Seperti itu. Termasuk dengan sanksi hukumannya. Kenapa ini harus dilakukan sanksi hukuman? Memang salah satu wadah untuk meningkatkan awareness dari masyarakat, ya dari masyarakat. Kita bisa lihat dari penerapan sanksi tilang sejak 2020 sampai dengan 2023. Ya, kalau belum ada ya informasi akan diterapkan sanksi tilang uji emisi kendaraan bermotor, memang animo ya masyarakat untuk melakukan uji emisi tidak terlalu tinggi ya, tapi setelah ada informasi dari pemerintah bahwa akan diterapkan sanksi tilang, itu masyarakat yang melakukan uji emisi ya itu sangat tinggi, animonya sangat tinggi. Jadi kan kami bisa lihat ya dalam satu aplikasi yang memang terkoneksi ya antara pemerintah DKI Jakarta dengan bengkel-bengkel yang memang sudah menjadi mitra dari Pemprov, termasuk ya koneksi aplikasi itu dengan Kementerian. Jadi akan terus dilakukan secara konsisten ya Bu ya, untuk juga bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap kendaraannya begitu. Baik, terima kasih Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Ibu Erni, sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.